Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, perkenalkan pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tutorial bagaimana masuk ke LMS SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kami praktekkan menggunakan laptop. Meskipun sebenarnya masuk ke akun LMS SDIT Lukman Al-Hakim selain menggunakan laptop juga bisa menggunakan smartphone kita masing-masing. Yang kita perlukan hanyalah sebuah browser. Kita bisa menggunakan Google Chrome seperti ini atau bisa menggunakan browser yang lain. Nah, pada web address bagian atas ini silahkan diketikkan alamat LMS SDIT Lukman Al-Hakim, yaitu ada di bit.ly/SLUHA sekolahku, kemudian enter. Pada username dan password silakan diketikkan username dan password masing-masing. Untuk siswa, username menggunakan nomor induk siswa atau NIS berupa 4 digit angka, misalnya seperti ini. Kemudian ketikkan juga passwordnya, kemudian klik login. Nah, tampilan awal ketika kita login akan muncul seperti ini. Pada bagian atas ini adalah nama kita masing-masing. Misalnya ini namanya adalah Mas Ahmad Farhan. Mas Ahmad Farhan ini siswa kelas 4, sehingga materi-materi pelajaran yang ditampilkan adalah materi-materi pelajaran kelas 4. Nah, untuk mengikuti kegiatan e-learning atau pembelajaran elektronik menggunakan LMS, silahkan diklik mata pelajaran yang sedang berlangsung, yang sedang diikuti. Misalnya, ini yang sekarang sedang berlangsung adalah kelas 4 matematika. Silahkan diklik saja. Pada bagian ini akan ditampilkan materi-materi pembelajaran dari Ustadz atau Ustadzah pengampu mata pelajaran tersebut. Misalnya ini matematika. Bilangan cacah tanggal 20 sampai 24 Juli 2020. Jadi ini adalah materi pembelajaran selama 1 pekan. Ada beberapa materi yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustadzah pada halaman ini. Misalnya ada materi yang di-upload di Google Drive. Nanti silahkan bisa diklik untuk di-download. Kemudian ada juga link berupa materi berbentuk games yang bisa dimainkan anak-anak. Ini bisa diklik link ini untuk mengerjakan tugas tersebut. Pada kesempatan kali ini tugasnya adalah berupa games. Jadi games ini bisa di-play dengan cukup mengklik link yang ada di halaman ini. Selain itu, Ustadz dan Ustadzah juga bisa menayangkan, menampilkan, menambahkan video seperti pada halaman ini. Untuk melihat video, anak-anak tinggal klik play video. Nanti video akan bisa kita saksikan. Nah, jika ingin memperbesar tampilan, silakan klik full screen pada kotak bagian pojok bawah seperti ini. Nah, silakan diklik. Nanti tampilan videonya akan full satu layar komputer penuh. Nah, untuk kembali ke tampilan awal, cukup klik pada keyboard kalian ESC atau escape. Nanti akan kembali seperti itu. Nah, selain itu biasanya Ustadz dan Ustadzah juga memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Misalnya ini ada tugas 1 bilangan cacah, silahkan diklik. Baik, ketika kita tadi sudah mengklik link tugas 1 bilangan cacah, maka akan muncul berbagai informasi. Informasi yang pertama tentang status pengumpulan tugas. Karena belum mengumpulkan tugas, maka informasinya di sini adalah no attempt. Kemudian grade juga, karena belum mengumpulkan tugas maka belum ada nilainya. Informasi berikutnya adalah kapan batas akhir pengumpulan. Ini Senin 27 Juli 2020 pukul 7.30. Kemudian ada informasi juga mengenai masih berapa waktu yang tersisa, masih berapa lama, 5 hari 22 jam. Nah, kalau kita mau mengumpulkan tugas, klik pada bagian bawah sini, tambahkan pengajuan tugas atau laporan. Kita klik di sini.
Nah, pada bagian bawah ini ada dua cara, karena cara yang pertama langsung menuliskan jawaban pada kolom yang tersedia, ini kolom yang tersedia teks daring, tetapi juga bisa dengan mengupload file. Nah, kalau kita ingin langsung mengerjakan di sini tanpa mengupload file, maka teks daring kotak ini harus kita isi. Ya, isinya ini. Itu cara yang pertama. Kemudian simpan perubahan. Kita klik. Nah, setelah kita simpan perubahan, maka akan ada informasi tambahan. Jadi telah mengumpulkan tugas, tinggal menunggu penilaian dari Ustadz dan Ustadzah. Ini masih ada informasi lagi. Nah, ini tadi teks daring telah kita isi. Jika mau mengedit atau menghapus yang kita kumpulkan, misalnya mau diperbaiki, mau bisa klik edit. Atau mau menghapus, misalnya salah upload file, bisa edit, bisa remove ya. Kalau mau mengedit ya tinggal klik pada bagian sini, edit submission. Atau bisa menambahkan file, misalnya ini juga dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto, nah, bisa juga. Atau mengerjakan di file Word, Microsoft Word, bisa juga di sini dengan klik pada icon ini, icon file, kemudian klik. Nah, pilih upload file, choose file, cari di mana file itu disimpan. Nah, misalnya di sini tugas belajar di rumah, misalnya nama filenya itu, kemudian upload file. Kemudian jangan lupa simpan perubahan. Nah, ini teks daringnya terisi, kemudian pengumpulan berkasnya, filenya juga telah terisi. Kemudian kita kembali ke bagian sebelumnya pada materi bilangan cacah. Selain tugas 1, ternyata Ustadz dan Ustadzah juga memberikan kuis atau soal latihan kuis bilangan cacah. Nah, kalau anak-anak ingin mengerjakan, bisa diklik pada bagian bawah. Nah, kuis dibuka pada hari Selasa 21 Juli jam 7.30 sudah dimulai. Kemudian akan ditutup dan tidak bisa dikerjakan anak-anak setelah melewati tanggal yang telah ditentukan atau waktu yang telah ditentukan di sini. Kemudian kalau ingin mencoba kuis sekarang, mengerjakan, maka klik di sini, mencoba kuis. Nah, ini pertanyaannya. Kita lihat di sini ada quiz navigation, berarti ada 4 pertanyaan. Ini pertanyaan pertama. Cukup dengan mengklik saja A, B, C atau D dari hasil pertanyaan. Kita coba saja asal mengerjakan, misalnya D, next page. Kemudian pertanyaan kedua, misalnya D. Kemudian nomor 3 kita jawab lagi, misalnya D. Berikutnya misalnya kita jawab D. Nah, di sini akan terlihat nomor-nomor mana yang telah terisi dan mana yang belum. Kemudian kalau sudah sampai pada akhir, pertanyaan terakhir hanya ada 4, klik finish attempt. Nah, ini berarti pertanyaan 1, 2 sampai 4 perjawaban kita telah disimpan. Kita bisa submit all and finish. Ini kalau mau kembali mengubah, bisa klik return to attempt. Jadi sebelum dipastikan, kalau sudah pasti submit all and finish. Ada konfirmasi lagi, hanya boleh 1 kali. Apakah sudah yakin? Kalau sudah yakin, submit. Nah, akan muncul jawaban di sini ya. Hasil pengoreksian, ternyata dari 4 pertanyaan 1, 2, 3, 4 yang betul jawaban kita cuma 1, yaitu jawaban nomor 3. 1, 2, dan 4 ternyata jawaban kita salah. Diberikan juga kunci jawabannya. Baik, saya kira demikian ayah bunda serta anak-anak sekalian sedikit tutorial mengenai LMS SDT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Demikian sedikit tutorial yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya dan memudahkan kita untuk belajar meskipun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.